Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Senang boleh menyapa kembali kita di hari yang berbahagia ini. Kiranya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita dengarkan kembali firman Tuhan, menjadi renungan bagi kita untuk minggu ini. Tertulis dalam kitab Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini diikat dengan sebuah topik yang mengatakan kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apabila seorang petani menyadari bahwa satu-satunya yang menjadi sumber kehidupannya adalah dari hasil pertaniannya itu, maka dia pasti akan mencurahkan seluruh hidupnya, seluruh waktunya hanya untuk merawat dan menjaga kebunnya itu. Dia tidak akan pernah lalai dalam tugasnya ataupun meninggalkannya walaupun hanya sebentar, karena dia tahu itulah yang menjadi sumber kehidupannya, itulah yang menjadi kebahagiaan di dalam kehidupannya itu. Walaupun kita bisa lihat kembali saudara-saudara, sekalipun dia melakukan itu di dalam kehidupannya, ini bukan hanya berbicara tentang hasil atau buah yang dia peroleh saja, tapi dia memahami bahwa ketika dia merawat tanaman itu, ketika dia menjaga kebunnya itu dengan baik, maka keberlangsungan hidupnya, maka berbicara masa depannya, maka berbicara tentang kebahagiaan di dalam kehidupan, boleh akan tetap berlanjut, boleh tetap akan berlanjut secara terus-menerus di dalam kehidupannya. Nah, dalam kehidupan saat ini, mungkin kita sudah melihat bahwa banyak orang yang tidak lagi memahami akan prinsip ini. Banyak orang yang melihat hanya melakukan sesuatu itu hanya untuk menikmati hasilnya, melakukan sesuatu itu hanya untuk memperoleh hasilnya.
Sehingga ketika dia sudah menerima hasilnya, menerima buahnya, maka dia tidak lagi perlu memperhatikan sumber atau tanaman tadi, sehingga ke depannya keberlangsungannya tidak akan lama, ataupun buah yang diberikan juga tidak akan dengan baik lagi boleh dia nikmati. Tapi bagi seorang petani yang menyadari bahwa hanya dari sinilah sumber kehidupan, maka dia tidak melihat hanya 1-2 kali buah yang akan dia terima, tapi dia dengan seluruh kehidupannya mencurahkan perhatian akan menjaga dan merawat tanaman ini, pohon ini dengan sebaik-baiknya. Karena dia tahu ketika dia melakukannya maka akan begitu banyak, begitu hebat sukacita yang akan dia terima dari apa yang telah dia lakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop hari ini pemazmur membicarakan tentang kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Kebahagiaan itu kita tahu, ini adalah impian setiap orang. Inilah adalah harapan setiap orang. Kita tahu juga Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kehidupan saat ini sudah ada begitu banyak definisi-definisi ataupun pengertian-pengertian yang kita berikan untuk menggambarkan, untuk mendefinisikan tentang arti ataupun makna kebahagiaan itu dalam diri seseorang. Dan kita banyak menemukan definisi kebahagiaan itu sering digambarkan dengan kepemilikan suatu benda, dengan kepemilikan harta dan lain sebagainya yang bersifat duniawi, yang menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan orang saat ini. Banyak orang-orang yang sudah menggantungkan kebahagiaan, menggantungkan kehidupannya hanya dari hal-hal yang bersifat duniawi, hanya terletak pada benda-benda yang dia peroleh, dia hasilkan dari dunia ini saja. Itu sebabnya kita melihat tidak segan-segan orang-orang untuk melakukan segala cara, menghalalkan segala cara, bahkan banyak orang yang kemudian hidup di dalam kepalsuan hanya untuk menerima atau merasakan kebahagiaan yang digambarkan dengan kepemilikan harta benda duniawi tadi. Ketika dia sudah menerima hasilnya, maka dia sudah melupakan yang menjadi sumber berkat itu, bahkan justru kemudian mentuhankan apa yang dia terima tadi, melupakan yang menjadi sumber berkat yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pemazmur menggambarkan kebahagiaannya dalam perikop hari ini, kita kemudian disadarkan makna kebahagiaan yang sesungguhnya, definisi kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu bukan karena kepemilikan sebuah benda, bukan karena pemilikan sesuatu hal yang bersifat duniawi, tapi adalah hal-hal yang menyangkut bagaimana relasi hubungan intim seseorang itu kepada sang pemberi kebahagiaan itu, yaitu Allah Bapa. Bukan lagi terletak kepada apa yang mereka miliki, tapi kepada sang pemberi, kepada sang empunya, sang penguasa. Pemazmur menggambarkan kembali kebahagiaannya itu bukanlah karena dia memiliki ini, tetapi lebih dari situ dia mau menyadarkan kita kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika dia boleh
tetap setia kepada Tuhan, boleh hidup di dalam Taurat Tuhan, boleh tetap menjaga ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Allah, terlebih hidupnya dia persembahkan secara totalitas untuk mencari Allah di dalam segala kepenuhan. Inilah yang dimaksudkan pemazmur, kebahagiaan itu yang sesungguhnya. Jadi bukan lagi berbicara tentang apa yang dia miliki, apa yang dia raih di dunia ini, tapi dia membangun sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu apabila dia boleh hidup sesuai dengan Taurat Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, dalam hal inilah Bapak Ibu Saudara kita diajarkan. Ternyata kebahagiaan ini bukan tentang hasil, ini bukan tentang upah yang kita terima karena kita melakukan sesuatu hal, karena kita mengerjakan suatu pekerjaan, tetapi lebih dari itu, dia merasakan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya mengapa topik minggu ini mengatakan kebahagiaan orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kebahagiaan orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang hidup di dalam Taurat Allah, ketika seseorang mencurahkan kehidupannya dengan tetap mencari Allah di dalam segala kepenuhannya, ketika seseorang menekankan prinsip untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, juga selalu berpegang teguh pada titah dan ketetapan-ketetapan Allah, maka disinilah dia akan menemukan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di dalam jiwa, kebahagiaan di dalam hati yang paling dalam, rasa aman, rasa tentram, tanpa pernah dibayangi ketakutan, tanpa pernah dihantui oleh kesalahan-kesalahan, apalagi tentang segala dosa-dosa yang kita tutup-tutupi selama ini. Maka ketika seseorang hidup di dalam Taurat Allah, maka dia akan terbebas dalam hal-hal seperti itu. Itu sebabnya dia mengatakan tadi di ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu, karena dia terbebas, karena dia tetap hidup di dalam kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya pemazmur menekankan kembali kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukanlah berada di dalam upah atau hasil karena kita melakukan sesuatu, tapi bagaimana kita mau secara loyalitas, bagaimana kita mau secara baik tetap membangun sebuah relasi, tetap mengedepankan Allah dengan segala kepenuhannya di dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita memang tidak berbicara tentang hasil, tentang upah, tentang apa yang akan kita nikmati, tapi salah satu hal yang utama yang harus kita rasakan, kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah dengan berusaha hidup di dalam Taurat Tuhan, berusaha mencari kebahagiaan itu hanya di dalam Allah dengan melakukan segala kehendaknya, dengan melakukan segala ketetapan-ketetapannya. Dan itulah mungkin yang mau dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 tadi, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu memprioritaskan Allah, membangun hubungan
kepada Allah sang pemilik, sang empunya, sang penguasa segala sesuatunya. Maka berbicara hal yang lain-lainnya tanpa pernah kita minta pun, tanpa pernah kita pikirkan pun, Allah akan menambahkan, Allah akan memperhatikan semua itu di dalam kehidupan kita. Satu kunci utamanya adalah hati ini, jiwa ini tidak akan mendapat malu karena kita hidup dengan kejujuran, karena kita hidup dengan apa adanya, tanpa pernah melukai atau mendukakan hati orang lain, terlebih hati Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maka berikut ini mau mengajarkan kepada kita kebahagiaan yang dimaksud ketika kita mengambil dari kata dasarnya. Ini bisa diartikan dengan sebuah ungkapan yang mengatakan, diberkatilah engkau Bapak Ibu ketika hidupmu tetap di dalam Taurat Tuhan. Diberkatilah engkau Bapak Ibu ketika hidupmu selalu mencari Allah dengan segenap hatimu. Diberkatilah engkau saudara-saudara ketika engkau tidak pernah melakukan kejahatan, ketika engkau selalu menjauhkan hidupmu dari kemunafikan, dari kepalsuan. Diberkatilah engkau ketika engkau boleh selalu berpegang teguh di dalam titah dan ketetapan-ketetapan Allah. Diberkatilah. Inilah yang mau digambarkan dengan kebahagiaan itu ketika kita melihat dari terjemahannya. Maka saudara pemazmur dalam hal ini mau menyadarkan kita bukan lagi kepada sesuatu yang kita miliki, tapi kepada Allah sang empunya. Bukan lagi kepada apa yang kita raih, tetapi karena kita mau turut setia, mau tunduk kepada ketetapan Allah, mau menyerahkan kehidupan ini hanya kepada Taurat Tuhan dan di dalam kehendak-kehendak. Ada rasa damai, ada rasa tentram, jauh dari dihantui kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, juga kepalsuan. Maka diberkatilah kita semua. Diberkatilah engkau Bapak Ibu, diberkatilah engkau saudara-saudara. Ketika kita semua boleh hidup di dalam Taurat Tuhan dengan segenap hidup kita, cari Allah dan berpegang pada titah dan ketetapan-ketetapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.